Di musim ini 2001-2022 dia main lawan Udinese menang 2-0, lawan Bologna menang 6-1. Lawan Napoli kemarin menang 3-2 dan lawan Shakhtar menang 2-0. Ranocchia gokil. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Akhirnya setelah 10 tahun ya, kita belum pernah lagi lolos ke babak 16 Liga Champion. Akhirnya Simone Inzaghi ball yang terus membaik dari pertandingan ke pertandingan. Waktu lawan Milan juga sejujurnya kita main bagus, lawan Napoli juga kita main bagus, dan hari ini kita menang lawan Shakhtar, membungkus babak 16 besar bersama dengan Madrid, dan kita bahkan menangnya clean sheet. Man of the match Dzeko karena dia 2 gol. Dzeko sebetulnya di babak pertama mainnya jelek banget, tetapi babak kedua dia membalas permainan buruknya di babak pertama dengan permainan luar biasa di babak kedua. Tetapi gue pribadi sih ngelihatnya yang jadi man of the match sebetulnya Perisic ya. Semoga Perisic bisa perpanjang kontrak. Di zamannya Inzaghi, Perisic semakin gacor sih defense dan offense-nya. Makin lengkap walaupun usianya tua, tapi dia bisa ngasih kedalaman squad. Semoga Di Marco juga berkembang lah permainannya. Dia masih angin-anginan. Kita menggunakan komposisi pemain yang sama seperti lawan Napoli. Di lini belakang Ranocchia dapat kesempatan, dan asal teman-teman tahu, Ranocchia itu nggak pernah kalah loh. Menurut catatan gue, dia setiap kali dimainkan dia selalu selalu ngasih permainan yang terbaik, dan lebih lagi statistiknya dia selalu menang. Coba ya, gue sempat ada baca, iya, di 2020-2021 dia selalu menang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pertandingan di musim lalu dia selalu menang. Lawan Udinese menang, Roma menang, lawan Fiorentina menang. Di musim ini 2001-2022 dia main lawan Udinese menang 2-0, lawan Bologna menang 6-1. Lawan Napoli kemarin menang 3-2 dan lawan Shakhtar menang 2-0. Ranocchia gokil. Kemudian yang menjadi catatan gue lagi adalah di lini tengah. Setiap kali Barella diganti, kita langsung kelabakan. Waktu lawan Napoli begitu Barella diganti, 10 menit terakhir, wah kacau balau. Tadi malam kita juga kacau balau. Bahkan ada satu shoot dari Shakhtar yang kena tiang. Kalau itu sampai gol, wah sama kayak lawan Napoli, musuhnya langsung semangat lagi. Waktu lawan Milan pun 10 menit terakhir kita kacau balau. Wah, ini yang berbahaya nih. Jangan sampai kita menjadi tim yang selalu kecolongan di menit akhir. Walaupun di awal-awal eranya Inzaghi kita selalu bisa nyetak gol di babak kedua ya teman-teman. Tapi ini menurut catatan Opta yang menarik adalah Inter are the team with the most shot in the first half of this Champions League game. Inter adalah tim dengan total shoot, total tembakan paling banyak di babak pertama. 62 shoot di babak pertama. Setidaknya 11 shoot lebih banyak dibandingkan tim lain, tetapi cuma nyetak 1 gol. Dari 62 shoot di babak pertama kita cuma nyetak 1 gol. Hanya ada satu tim yang mencetak lebih sedikit dengan 16 shot. Gila, jadi parah juga nih kita konversi gol kita di babak pertama kacau banget. Kemudian dari Opta, gue suka banget baca Opta nih karena isinya fun fact berdasarkan statistik. Inter have progresses the Champions League group stage for the first time in 10 years. Ya, ini jadi setelah 10 tahun akhirnya kita lolos ke babak berikutnya. Setelah sebelumnya kita dieliminasi oleh Marseille di babak 16 besar. Bahkan Steven Zhang di Instagramnya juga ngeposting, terakhir kali dia ngeposting itu ketika Inter Scudetto. Jadi ini memang pencapaian lagi dari Zhang, dan ya berharap untuk dari sisi finansial pengelolaan klub bisa segera menemukan jalan yang terbaik. Sejujurnya memang dari manajemen klub Zhang melakukan yang terbaik nih. Tapi kondisinya kita butuh suntikan, jangan sampai dikit-dikit kita buang pemain. Karena Brozo juga masih belum perpanjang, Perisic belum perpanjang. Aduh, bubar. Kita clean sheet dan mainnya bagus lagi. Si Handa juga melakukan beberapa kali penyelamatan, tapi kipernya si Shakhtar lebih gila lagi nih. Kenapa kiper setiap main lawan Inter selalu main bagus? Oh ya, Calhanoglu juga menurut gue dari semenjak lawan Milan, lawan Napoli, dan tadi malam juga mainnya bagus. Walaupun ada satu corner yang kacerut, tapi ini menunjukkan si Calha udah mulai bisa nyetel nih dengan skemanya Inzaghi. Jujur Inzaghi udah makin bagus, makin nggak
nggak terlalu sporadis banget kalau nyerang, terlalu all out sehingga meninggalkan lini pertahanan. Kita menjadi lebih bersabar. Dan yang utama lagi, Zeko ketika diwawancara juga dia ngomong, Inter sign me to score goal and I try to do my best for the team. Kayak my best nih, bukan my bit. Zeko dia bilang dia tanda tangan kontrak, dia mau masuk Inter karena memang tuntutannya untuk mencetak gol. Dan Zeko di gol pertama memanfaatkan bola rebound yang diawali oleh crossing Perisic juga. Terus gol kedua juga asisnya dari Perisic, sundulan. Oh ya, ada pernyataan menarik dari Zeko. Gini nih, mana ya? We did a good job for stopping them playing through the middle. Lautaro and I tried to push them out wide. Ternyata strateginya si Inzaghi itu jangan main di tengah, jangan fokus ke tengah, karena si Shakhtar ini fokusnya mainnya lewat tengah, sehingga dia bilang Lautaro sama Zeko lebih banyak melebar. Bagus ya si Inzaghi. Where Barella dan Hakan cold press them. Jadi si Hakan sama Barella yang disuruh nge-push di lini tengah. Kemudian Sensi tadi malam akhirnya main lagi dengan badan yang ringkih, rambutnya semakin menua, padahal usianya masih usia emas, dan dapat satu peluang hampir berbuah gol. Dan menurut gue ini bukan kebetulan, karena memang kelebihan Sensi adalah kemampuannya mencari posisi, positioning, makanya dia banyak cetak gol dan assist. Dan tadi malam hampir saja. Semoga kita nanti lawan Venezia jelas harus rotasi, kalau nggak kelelahan. Bruzo Barella harusnya salah satunya rotasi, Skriniar, Bastoni juga salah satunya rotasi ini. Kok gue bingung deh, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa sih Dumfries nggak mainnya dari cedera apa? Harusnya lawan Venezia Dumfries, Di Marco, kemudian Vidal mungkin akan dapat kesempatan. Semoga Alexis di latihan udah ada loh, tapi dia belum main, nggak tahu apa benar dia cedera 14 hari. Untuk teman-teman gimana? Siapa yang menjadi man of the match? Zeko, Perisic, gue sih pribadi Perisic, dan berharap banget Perisic bisa tanda tangan kontrak. Dan gue berharap nanti lawan Madrid kita bisa menang sih, karena gue lihat ini di grup-grup lainnya yang ada di pot juara grup keren-keren, Manchester City mana ya, pokoknya ini sih jangan sampai kita ada di runner up, karena potensi untuk ngelawan klub-klub besar gede banget. Bukan soal home and away-nya ya. Tapi contoh di grup A ada City, di grup B ada Liverpool. Kemudian ada Chelsea. Wah, ini jangan nih. Tapi kita nggak tahu nih lawan Madrid lawan Internya nih kita bakal pakai pemain inti apa enggak nih. Kapan sih? Sebentar gue lihat jadwalnya. 8 Desember next week ya. Enggak deh. 2 minggu lagi berarti. Ya itu dia lah. Semoga kita punya kekuatan yang pemain dengan kekuatan yang cukup dan nggak terhindar dari cedera sih. Jangan sampai maksain juga 3 poin terus cedera. Tapi kalau bisa jangan sampai kita runner up, karena lawannya bakal susah-susah banget. Dan dilihat di grup lain Milan pasti punya peluang untuk lolos. Untuk teman-teman gimana? Makin pede, kita udah makin pencet turbo nih si Inzaghi. Makin gokil permainannya. Lautaro juga 2 golnya. Oh iya teman-teman, yang 2 gol kita dianulir. Gol yang pertama golnya si Perisic, umpannya Darmian itu, gue nggak ngelihat di tayangan ulang. Apa gue yang skip ngantuk atau gimana? Gue nggak ngeliat di tayangan ulang ada ini yang replay yang ada garisnya nunjukin bahwa Darmian offside. Cuman ada sekali doang replaynya, terus udah. Terus yang golnya Lautaro juga yang dibilang dia dorong back, juga nggak ada tayangan ulang yang benar-benar ngeliat dia nge-push. Tahu tuh si pemain Shakhtar guling aja. Padahal kita tuh makanya 2 gol itu gue nggak ngeliat replay yang memuaskan dari VAR. Teman-teman ngeliatnya gimana? Apakah itu foul? Terus kalau teman-teman lihat lagi di berita Liga Belanda, Onana udah mulai main. Kita berharap banget segera sign kontrak, karena Onana ini bener-bener upgrade dari Handanovic yang saat ini. Sementara kalau Kostic gantiin Perisic, wah itu masih gak lah. Kostic itu usianya 29 tahun dan masih main di klub papan tengahnya Liga Jerman. Beda sama dulu Perisic ketika dipindah ke Inter, dia masih usia emas. Wolfsburg masih mainnya juga sama Kevin De Bruyne gitu-gitu. Jadi beda banget situasi ketika Perisic pindah ke Inter sama si Kostic pindah ke Inter. Kostic tuh kayak udah mentok aja di usianya, udah 29. Makanya berharap mendingan Perisic bertahan, Kosticnya Di Marco-nya juga
berkembang gitu, biar kita alokasikan dana-dananya untuk lini yang lain, misalkan jadi covernya lini pertahanan karena Danilo D'Ambrosio sama Kolarov kan udah usang banget. Oke deh, sampai di sini dulu Cerewetin Inter. Terima kasih banyak yang komen. Mohon maaf nggak bisa dibalas semuanya. Terus gue tunggu komen-komen teman-teman semua. Silahkan, gue lagi ini masih kemarin ada yang nawarin endorse untuk jersey, sedang mohon maaf belum sempat dilanjutin lagi, kemarin gue lagi sibuk. Terima kasih banyak yang sudah nawarin. Sehat-sehat terus untuk teman-teman semua yang punya usaha mau gue promoin IG-nya atau gimana, bebas, nggak ada bayaran atau gimana, kita saling dukung aja situasi pandemi. Brother in the world, kita saudara semua dalam Inter. Sampai ketemu di cerewetan Inter berikutnya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.